larangan dan dosa, yaitu kagum. Seperti al-ujub bi syai' syiddatus sururi bihi. Seorang ujub dengan suatu, dia senang dengan sesuatu tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan larangan maupun dosa. Seperti dalam hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi turuhi wa fi sya'nihi kulli wa tuhurihi wa sya'nihi wa fi sya'nihi kulli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menakjubkannya atau menyenangkan dia untuk mendahulukan yang kanan. Ketika pakai sendal, kanan dulu baru kaki kiri. Ketika menyisir rambut, maka bagian belahan kanan dulu baru belahan kiri. Ketika bersuci, maka yang dicuci bagian tubuh kanan sebelum tubuh kiri. Dan dalam segala urusan Nabi suka dengan mendahulukan kanan. Ini namanya yu'jibuhu, ini sekedar penggunaan bahasa. Seperti misalnya wa yu'jibuhul fa'lu. Rasulullah SAW juga senang dengan al-fa'lu, optimis. Misalnya kalau Rasulullah SAW dengar suatu nama yang baik, Rasulullah senang. Seperti ketika perjanjian Hudaybiyah, maka orang-orang Quraisy mengirim Suhail bin Amr. Suhail itu dari Sahal, dari mudah. Ketika yang dikirim oleh orang-orang Quraisy untuk bernego dengan Nabi adalah Suhail bin Amr, maka Rasulullah SAW bersabda, sahalallahu lakum amrakum. Semoga Allah memudahkan urusan kalian. Kenapa yang dikirim namanya siapa? Suhail, namanya fa'lu. Berharap kebaikan dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tatayyur. Kalau tatayyur itu suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gini, ada gitu, suudzan. Ini sekedar bahasa seperti saya kagum dengan sesuatu, enggak ada masalah. Ini penggunaan yang tidak ada kaitannya dengan dosa dan larangan. Yang terkait penggunaan makna ujub terkait dengan larangan ada dua, yaitu makna yang kedua dan ketiga. Yang pertama yaitu orang yang dikatakan ujub jika dia ujub dengan amal solehnya. Dia ujub dengan amal solehnya. Dia ujub dengan amal solehnya. Ujub terhadap amal ibadahnya, yaitu dia merasa hebat. Ru'yatul ibadah wasti'zamuha minal abdi, yaitu seorang hamba memandang ibadahnya hebat dan menganggap ibadahnya luar biasa. Contoh ahli ibadah kagum dengan ibadahnya, dia kagum dengan bacaan Qur'annya, dia kagum dengan salatnya, dia merasa luar biasa. Dia memandang ibadah yang dilakukan sudah hebat. Seperti seorang alim kagum dengan ilmunya, kagum dengan kecerdasannya. Maka ini hukumnya haram. Tidak boleh seorang merasa kagum dengan ibadahnya karena su'ul adab ma'allah, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh Al-Qarafi dalam Al-Furuq ya. Beliau berkata, saya bacakan di sini. Fa innal wasirru tahrimi dzalik. Kenapa dilarang ujub? Annahu su'u adabin ma'alallah, karena dia tidak beradab kepada Allah. Fa innal abda la yanbaghi lahu an yasta'zima ma yataqarrabu bihi ila sayyidihi bal yastasghiruhu. Tidak pantas bagi seorang hamba memandang apa yang sudah dia lakukan berupa taqarrub ibadah dia anggap besar. Tidak pantas dia memandang itu besar di sisi Allah. Harusnya dia menganggap apa yang dia lakukan itu perkara yang kecil, tidak ada apa-apanya dengan keagungan Allah. Binisbati ila azamati sayyidihi. Ya, jika dikaitkan dengan keagungan Allah maka tidak ada apa-apanya. Oleh karena Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Makanya disebutkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika habis salat berkata astagfirullah, 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 karena Rasulullah tidak memandang amal dia suatu yang dibandingkan dengan keagungan Allah. Amal soleh beliau memandang bukanlah suatu yang besar. Maka kapan seorang merasa dia hebat karena dia kagum dengan amal solehnya, kagum dengan sedekahnya, kagum dengan ilmunya, merasa hafalannya hebat, maka dia melakukan suatu ibadah, dia merasa hebat ibadahnya, maka itu berarti dia ujub dengan amal soleh. Maka itu dia terjerumus dalam dosa. Karena tidak boleh seorang memandang ibadah yang dilakukan suatu yang besar, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian dakwah sehebat apapun, jangan dia menganggap itu besar, biasa aja. Apa yang dilakukan tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini haram. Ini hukumnya apa? Haram ya. Tetapi kata Al-Qarafi, ini biasanya terjadi setelah ibadah, setelah dia bersedekah baru dianggap sedekahnya hebat. Setelah dia
melakukan sholat, mungkin dia merasa sholatnya hebat. Setelah dia misalnya melakukan suatu ibadah, dia merasa hebat ya. Kata Al-Qarafi, ini biasanya terjadi setelah ibadah ya. Tetapi dia tidak menggugurkan ibadahnya, karena ujub itu muncul setelah ibadah. Beda dengan riya. Kalau riya muncul bersamaan dengan apa? Ibadah. Bahkan sebelum ibadah sudah berniat untuk dipuji. Oleh karenanya ketika dia sebelum beribadah berniat sudah dipuji, maka ibadah tersebut gugur otomatis. Kalau ujub seperti ini, merasa hebat dengan amal ibadah, dia ujubnya muncul setelah apa? Ibadah. Menurut Al-Qarafi, bahwasanya dalam kitabnya Al-Furuq, bahwasanya ujub tersebut dosa tersendiri dan tidak menggugurkan ibadah yang dia lakukan. Faham? Faham tidak? Faham. Beda lagi ujub model ketiga. Ujub model ketiga ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 277 ya. Sebentar. Saya bacakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apa ujub model ketiga ini? Ujub model ketiga ini merasa keberhasilannya dalam urusan agama atau urusan duniawi karena kehebatannya. Ini ujub. Ini ujub beda lagi. Dia merasa berhasil karena apa? Karena dirinya. Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan amal seperti ini namanya syirik kecil, karena dia mengatakan keberhasilan yang dia raih itu adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Seharusnya seorang beriman, jika dia berhasil, dia tahu murni semua karena siapa? Allah. Murni semua karena Allah. Tapi kalau dia merasa karena saya pintar, karena saya usaha, karena saya gini, dia merasa itu punya andil dalam keberhasilannya, maka ini rawan ujub. Itu namanya ujub. Dia ujub. Ibnu Taimiyah berkata, wa katsiran ma yakirunun nas bainar riya wal ujub. Betapa sering manusia menggandengkan antara riya dan ujub. Far-riya min babil isyrak bil khalqi wal ujub min babil isyrak bin nafsi. Adapun riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain. Kita beribadah supaya dipuji Allah dan supaya dipuji oleh Pak Bupati misalnya, supaya dipuji Allah dan supaya dipuji Ustadz misalnya, supaya dipuji Allah dan supaya dipuji mertua misalnya. Maka kita mensekutukan Allah dengan orang tersebut. Itu namanya riya, karena ingin dipuji oleh manusia selain dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub adalah mensekutukan Allah dengan diri sendiri dalam suatu keberhasilan. Seakan-akan keberhasilan tersebut adalah hasil kerjasama antara Allah dengan kemampuan yang dia miliki. Faham? Bisa dibedakan? Dia merasa dia berhasil karena dirinya. Berarti bukan cuma Allah saja yang buat dia berhasil, tapi karena saya memang jago, karena memang saya jago, karena memang saya hebat, karena saya banyak pengalaman, sehingga saya berhasil. Padahal kalau Allah tidak bantu dia tidak akan berhasil sama sekali. Nah, ketika itu dia berarti mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Wa hadza halul mustakbir fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka nasta'in. Maka siapa yang riya, dia tidak mewujudkan firman Allah iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, tidak mengharapkan pujian yang orang lain. Dan orang yang ujub terhadap dirinya, dia tidak merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Seandainya kalau seorang tahu dan dia berikrar setiap hari 17 kali dalam salat-salat wajibnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, dia tahu bahwasanya segala keberhasilannya murni dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Taruhlah dia pintar, yang kasih dia pintar juga siapa? Allah. Taruhlah dia jago, yang kasih dia jago juga siapa? Allah. Jadi Allah yang buat dia bisa melakukan sebab, dan Allah yang memunculkan akibat. Maka jangan sekali-sekali dia merasa karena saya, maka saya berhasil. Kapan dia merasa dirinya berhasil karena dia juga, berarti dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya dalam keberhasilan tersebut. Nah, ujub yang seperti ini menggugurkan amalan. Menggugurkan apa? Amalan. Karena dia terjadi bersamaan. Dia terjadi bersama seperti riya. Riya terjadi muncul bersamaan dengan amal. Ujub model ketiga ini juga muncul bersama apa? Amalan. Maka dia juga menggugurkan amal soleh. Maka ini termasuk dari syirik. Termasuk dari syirik kecil. Baik, saya ulangi secara istilah, ujub ada 3. Ujub yang pertama tidak ada kaitannya dengan dosa, yaitu saya kagum dengan ini, saya kagum dengan anu, saya kagum dengan bangunan yang indah,
Saya kagum dengan istri yang cantik misalnya, saya kagum dengan anak yang pintar, enggak ada masalah. Ya, namanya mu'jab, saya kagum. Adapun yang haram yang dua, pertama kagum terhadap ibadah yang dia lakukan, dia kagum merasa ibadahnya hebat, nah ini dia kagum. Yang kedua, dalam keberhasilan dia merasa karena dirinya dia berhasil. Faham? Nah, apakah ujub sama dengan sombong? Jawabannya tidak. Orang ujub tidak mesti sombong, tetapi orang sombong biasanya pasti ujub. Kok bisa demikian? Ujub adalah tangga menuju kesombongan. Ketika seorang lihat dirinya hebat, lihat dakwahnya hebat, lihat baca Qur'annya hebat, lihat tilawahnya hebat, lihat sedekahnya hebat, lihat ketika dia bangun masjid dia merasa hebat, mulailah dia menjatuhkan objek di depannya, dia merendahkan orang lain. Ketika dia merendahkan orang lain, maka itu baru sombong. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, atau ghamsun nas, merendahkan orang lain. Ketika dia ujub, dia tidak merendahkan orang lain, maka dia belum sombong, cuma terjerumus dalam ujub. Bisa jadi seorang kagum dengan amalan saya hebat, terus dilihat orang lain, dia bilang dia juga amalannya hebat, dia tidak merendahkan dia, oh dia juga hebat, bahkan lebih hebat dari saya, tapi saya juga hebat. Berarti dia ujub tapi tidak sombong. Kapan sombong? Ketika apa cuma segitu aja, cuma bisanya segitu aja, cuma bisa ngajar begitu saja, nah, itu baru namanya merendahkan. Ketika itu baru terjerumus dalam kesombongan. Sama seperti tadi, ketika dia melihat dirinya bisa berhasil karena kehebatannya, karena kecerdasannya, dilihat orang tidak cerdas maka dia merendahkan, maka ketika itu ujub tersebut berubah menjadi sombong. Oleh karenanya di antara bahaya ujub adalah dia merupakan tangga menuju apa? Kesombongan. Paham? Jadi tidak semua orang ujub itu sombong, tapi orang sombong pasti apa? Pasti ujub, pasti ujub. Kalau antum mudah-mudahan tidak ujub dan tidak apa? Sombong ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada perkara yang bukan ujub disampaikan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Jadi ada Al-Qurtubi, ada dua, ada yang terkenal Al-Qurtubi, ada dua, ada Abu Abdillah Al-Qurtubi Sahibut Tafsir, Abul Abbas Al-Qurtubi dia sebelum Al-Mufassir. Dalam kitabnya Al-Mufhim dia mengatakan, beda kalau seorang dia kagum dengan dirinya, kagum dengan ibadahnya, tapi dia tidak merasa sombong, dia merasa alhamdulillah Allah berikan saya karunia sehingga saya bisa demikian, alhamdulillah. Dia senang. Jadi dia kagum tapi dia senang, bukan dia merasa ibadahnya hebat di hadapan Allah, enggak. Tapi dia lihat dirinya, alhamdulillah saya kok bisa hafal cepat ya, karunia dari Allah. Ini tidak sombong, ini tidak ujub. Kenapa? Karena dia menyandarkan kebahagiaan yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, dia sandarkan kepada siapa? Allah. Ketika itu dia tidak tertimpa ujub. Ya. Dia tidak tertimpa ujub. Misalnya dia tahu, saya bikin ini cepat sekali ya Allah, Allah mudahkan saya, subhanallah, Allah mudahkan. Itu tidak ujub. Tapi kalau saya, kalau dia yang bikin pasti lama. Kalau saya yang bikin, itu namanya ujub plus sombong. Kau melamar ditolak terus kan? Coba kalau saya yang melamar, tambah ditolak. Jadi kapan dia merasa, kalau dia merasa nikmat yang dia dapatkan murni karunia dari Allah, maka itu namanya bersyukur. Itu namanya bersyukur. Makanya saya sering bilang, kalau Allah kasih kelebihan kepadamu, itu untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan. Allah kasih kelebihan apa-apa untuk disyukuri, karena semakin banyak kelebihan yang Allah berikan kepadamu, semakin besar tanggung jawab syukurnya. Tidak ada satu kenikmatan pun yang Allah berikan kepadamu kecuali ada tanggung jawab apa? Syukurnya. Ya. Makanya tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian dapatkan. Dari mana kalian dapatkan? Kemana kalian gunakan? Semua nikmat yang kita miliki akan ditanya kemana kau akan gunakan. Seperti dalam hadis 3 orang yang pertama kali diazab oleh Allah. Allah pertama yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jagoan, badan kuat, jago main senjata, jago main pedang, berani. Apa yang kau lakukan? Nah, selalu pertanyaan gitu. Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Sama yang ustadz juga dibangkitkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Allah ingatkan, kau pintar, hafalanmu kuat, cerdas, jago analisa, jago orasi,
Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Setiap nikmat pasti ditanya. Sama orang kaya juga, Allah berikan segala nikmat, Allah berikan berbagai macam model harta, Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Jika ternyata dia tidak melakukan dengan baik, nah ini repot. Ya, ini repot ya. Makanya saya sering sampaikan, sebagian ulama mengharamkan main catur. Kenapa diharamkan main catur? Di antara hikmahnya karena orang itu sudah dikasih kecerdasan, ketika ditanya, kecerdasanmu buat apa? Buat main catur. Tidak ada faedahnya. Maka dia menggunakan kenikmatan cerdas yang Allah berikan tidak pada tempatnya, maka dia telah terjerumus dalam perbuatan haram. Maka kapan seorang diberikan kenikmatan, mau harta, mau kekuatan, mau jago, mau apapun, itu ada konsekuensi syukurnya. Maka jika kamu diberi kelebihan oleh Allah, tugasmu semakin besar untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut, bukan untuk meremehkan orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk kau ujub dengan dirimu ya. Jadi selama seorang dapat kenikmatan kemudian dia tahu ini semua dari Allah, maka itu namanya dia bersyukur. Tinggal dia sibukkan dirinya untuk bagaimana bisa bersyukur. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan firman Allah, "Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun," dalam surat Al-Ma'arij ayat 27, dan orang-orang yang mereka takut dengan Rabb mereka. Ini salah satu pendalilan. Makanya saya tulis di layar dalil-dalil hukumnya ujub. Ada sisi pendalilan ujub itu hukumnya haram. Yang pertama, sisi pendalilannya disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, yaitu bukanlah sifat orang beriman orang-orang yang ujub dengan amalnya. Justru orang beriman itu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah kagum dengan amal soleh mereka. Mereka semakin bertakwa, mereka semakin takut kepada Allah. Di antaranya lihat dalam surat Al-Ma'arij mulai ayat 19 sampai 27. Saya bacakan atau ayat 22 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illal musallin," kecuali orang-orang yang salat. Itu yang Allah puji, yang mereka masuk surga. "Alladzina hum ala salatihim daimun," yaitu orang-orang yang menjaga salat mereka. "Walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum," yang di mana mereka tahu harta mereka ini harus dikeluarkan zakatnya. Mereka keluarkan zakat. "Lis-sa'ili wal mahrum," untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta, yang memang membutuhkan. "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin," orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat. "Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfikun," yaitu orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Jadi orang-orang beriman itu bukan ujub dengan amalnya. Kalau dia ujub, dia lupa takut sama Allah. Tapi dia tidak pede amalnya diterima, tidak pede. Dia antara khauf dan roja. Makanya ketika Allah menyebut tentang penghuni surga, mereka ngobrol di surga, mereka mengatakan, "Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqun." Kami dulu ketika di dunia, di tengah-tengah keluarga kami takut kepada Allah Subhanahu, takut dengan hari kiamat. Jadi ini contoh. Yang semisal ayat ini seperti dalam surat Al-Baqarah 127. Perhatikan. Surat Al-Baqarah 127 ini tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kata Allah, "Wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, dua orang aja, Ka'bah begitu besar dibangun, itu pekerjaan berat. Bagaimana berat pekerjaan tersebut? Karena Ibrahim dan Ismail harus membelah batu, mungkin dari gunung dibelah, dijadikan kotak, dan ini kerjaan, kemudian dipikul menuju lokasi Ka'bah, dan itu bukan pekerjaan ringan. Makanya ketika tahun 35, ketika Nabi usianya 35 tahun dan Ka'bah mau direnovasi, yang renovasi banyak orang renovasi. Kabilah-kabilah Quraisy semua ikut renovasi. Sampai ketika peletakan Hajar Aswad mereka bertengkar, siapa yang taruh? Sebagian dalam sirah Nabawiyah. Ini cuma dua orang yang bikin apa? Ka'bah. Dari awal potong batu, kemudian pikul, sampai ketika Ka'bah sudah tinggi, maka Ibrahim butuh pijakan, maka diambillah batu yang disebut dengan maqam Ibrahim. Jadi dia naik, baru dia ambil batu, terima dari Ismail, kemudian susun. Ambil dari Ismail, kemudian apa? Susun. Antum kira batu kecil-kecil begini ya? Itu besar. Berat atau tidak pekerjaannya? Berat. Tetapi mereka berdua berdoa supaya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah kami, amal kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Sampai ada seorang salaf menangis. Dia berkata, "Lihatlah Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, bana baitar Rahman, bangun rumah Allah terbaik di alam semesta."
Bi amri minar rahman, Allah perintah langsung. Tsumma yakhafu alla yataqabbalu minhu rahman, alla yataqabbala minhu rahman. Kemudian dia masih khawatir Allah tidak terima. Ini baru bikin masjid kecil, namanya pakai nama dia, pede diterima. Yang sholat juga sedikit di masjid tersebut. Ini Ka'bah yang sholat bakalan jutaan. Dan Ibrahim dan Ismail tidak bangga dengan apa yang mereka kerjakan. Maka Syekh Abdul Wahab ingin menyebutkan ayat-ayat seperti ini banyak, bahwasanya orang-orang soleh itu tidak merasa kagum dengan ibadah yang mereka lakukan. Mereka tidak ujub dengan ibadah yang mereka lakukan. Seperti juga dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum min bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, orang-orang yang takut dengan Rabb mereka. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan itu amal saleh, wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah. Kenapa mereka khawatir amal mereka tidak diterima? Ulaika yusari'una fil khairat, karena mereka khawatir amal mereka tidak diterima, mereka cepat dalam beramal saleh. Makanya ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mereka ini tukang minum khamr kah? Kenapa takut? Mereka ini pezina kah? Kenapa mereka takut? Mereka ini pencuri kah? Kenapa mereka takut? Kata Rasulullah, la ya ibnata Siddiq, bukan demikian wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Justru mereka itu salat, puasa, bersedekah, tapi takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bangga dengan amal mereka, mereka pasti tidak ada perasaan gitu, paham? Kapan mereka merasa takut tidak diterima? Karena mereka tidak bangga dengan amal yang mereka lakukan, paham? Jadi hati-hati merasa hebat apa yang saya lakukan, itu ujub. Seperti juga dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mustaghfirina bil ashar. Di akhir ayat kata Allah, mustaghfirina bil ashar. Allah puji itu orang beriman penghuni surga, orang yang sabar, kemudian yang berinfak, ya, kemudian yang taat beribadah, ya. Kemudian terakhir kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Antum baca tafsir As-Sa'di, bagus sekali. As-Sa'di ketika menafsir ayat ini mengatakan, lihatlah mereka ini, intinya mereka di siang hari beribadah, sabar, berinfak, taat beribadah. Malam hari mereka sholat malam dan mereka panjangkan sholat malam mereka. Ternyata di penghujung sholat mereka malah beristighfar. Tidak pede, wah saya tadi malam semua orang tidur, saya sholat. Tidak pede. Dia baru sholat 15 menit sudah ngantuk, saya setengah jam tidak ngantuk, Masya Allah, pede. Situ ujub. Justru mereka siang beribadah, malam beribadah, mereka beristighfar, tidak ujub dengan amal yang mereka lakukan, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ujub itu sifat ujub, bukan sifat orang-orang beriman. Baik. Di antara dalil yang mengharamkan ujub, ada ayat yang jelas menjelaskan buruknya akibat ujub, yang menjelaskan akibat ujub. Dalam surat At-Taubah ayat 25, Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kalau yang nomor satu ini terkait dengan model ujub kedua. Model ujub kedua. Kalau nomor 2 ayat ini terkait dengan model ujub ketiga. Jadi Allah berfirman, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan, perang Badar, wa antum adzillah, kalian sedikit tapi menang, dan perang-perang yang lainnya, ya. Allah tolong dalam perang Khandaq. Fatu Makkah juga ditaklukkan Makkah dengan begitu mudahnya. Tetapi ketika perang Hunain, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Tetapi ketika perang Hunain,
ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Jadi Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW bawa pasukan 10.000. Akhirnya Mekah ditaklukkan. Ketika Mekah ditaklukkan, ada 2.000 orang baru masuk Islam. Ketika Fathu Makkah disebut dengan Muslimatul Fath, atau dikatakan dengan At-Tulaqa, yaitu orang-orang yang dimerdekakan oleh, silakan bebas tapi mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Jadi jadilah pasukan kaum muslimin 10.000 tambah 2.000 jadi berapa? 12.000. Nah, ketika mereka berjalan menuju Hunain, ada satu orang yang nyeletuk, lan nughlabal yauma min qillah, kita tidak bakalan kalah karena jumlah kita banyak. Fasyaqqa dzalika 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi merasa berat mendengar perkataan tersebut. Wah, ini sudah bersandar kepada apa? Jumlah yang banyak. Ini merasa keberhasilan itu bukan karena Allah semata, tapi Allah iya, tapi kita juga karena banyak. Itulah ujub tadi yang saya bilang, model ketiga, paham? Yang mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Akhirnya mereka kalah. Tiba-tiba mereka terjebak dalam satu lembah, tiba-tiba di atas lembah orang musyrikin hujani mereka dengan anak panah. Akhirnya mereka semua kabur. Hanya Nabi dan beberapa orang yang tegar bahkan tetap maju, ya. Kemudian Nabi berkata, "Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku nabi, aku tidak pernah berdusta, dan aku cucunya Abdul Muttalib. Dan dia maju, tidak mundur sama sekali, menunjukkan keberanian Nabi. Bahkan Nabi teriak, "Kalau mau panah silakan," kata Nabi SAW. Nabi maju. Tapi kenapa para sahabat ketika itu dibuat kalah oleh Allah di awal peperangan? Sebagai pelajaran, jangan bersandar kepada diri kalian sendiri. Dampaknya buruk, dampaknya buruk. Oleh karenanya kenyataan menunjukkan betapa banyak orang yang terkena musibah dari sisi yang dia merasa aman di situ. Ada istilah pepatah Arab mengatakan, yu'ta min haitsu ya'man. Dia terkena dari sisi yang dia merasa dia hebat di situ. Banyak orang seperti itu. Kita dengar ada orang ahli dokter, ahli stroke. Justru dia kena stroke meninggal dunia. Kadang-kadang seorang merasa aman satu sisi, dia malah kena di sisi situ. Ya. Oleh karenanya apapun Allah kasih kesehatan, semua jangan bilang karena saya latihan, karena saya enggak. Banyak latihan juga mati ketika latihan. Banyak tidak? Banyak. Ada orang enggak pernah latihan umur 90 tahun. Oleh karenanya kita usaha, tapi kita tetap mengatakan semua ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kejadian orang terkena gara-gara sisi yang dia merasa aman. Itu dia merasa tidak butuh Allah di situ. Di poin itu dia malah kena di situ. Dia malah kena di situ. Ini bukti bahwasanya para sahabat atau sebagian sahabat ketika merasa jumlah mereka ini faktor kemenangan, faktor utama kemenangan, saat itulah mereka terkena di sisi tersebut. Akhirnya mereka kalah di awal, namun kemudian akhirnya mereka menang. Tapi kita lanjutkan, nanti kita lanjutkan lagi tentang dalil-dalil. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ruwiya an Ibni Mas'udin annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, al-halaku fithnain, kebinasaan itu pada dua perkara, al-qunutu wal ujub. Pak, itu terjemah Kak? Akhi, itu terjemahan. Oh sudah ada, coba lihat. Biar ini sudah ada terjemahan ya. Ini antum cari ya. Biar kalau ngaji bawa buku ya. Jangan menghayal doang ya. Jazakallah khair. Ini ya, dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar. Karena saya cari di internet masih dalam bahasa Arab ya. Cari ya. Baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kebinasaan pada dua perkara, al-qunut wal ujub. Al-qunut yaitu putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ujub yaitu merasa bangga dengan amalan atau merasa hebat dengan dirinya, ya, ini namanya ujub. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun." Dan tidak siapa yang putus asa, tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang maksiatnya berlebih-lebihan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang sudah putus asa dari rahmat Allah, dia akan ada pembahasan tersendiri, maka dia akan binasa. Kenapa? Dia tidak berharap lagi cari kebahagiaan. Saya sudah selesai. Saya habis sudah. Ketika dia putus asa, mana usaha dia untuk beramal soleh lagi? Enggak ada. Seakan-akan
apa yang akan dilakukan akan sia-sia semuanya. Ketika putus asa, orang itu akan binasa. Karena dia tidak akan berusaha kepada kebaikan lagi. Sudah selesai karena dia merasa percuma dan sia-sia. Ketika itu dia akan binasa. Makanya putus asa dosa besar. Yang diantara juga yang membinasakan adalah al-ujub. Al-ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub, dia merasa diri sudah sempurna. Beda kalau orang tadi merasa kurang, tadi Allah sebutkan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Dan orang-orang yang melakukan amal soleh apa yang telah mereka lakukan dan hati mereka takut tidak diterima. Karena mereka takut tidak diterima, yusari'una fil khairat, maka mereka bercepat bersegera dalam melakukan amal soleh. Mereka ingin memperbaiki diri selalu karena mereka tidak merasa dirinya apa? Hebat. Paham? Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Demikian juga ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Ketika Allah menyebut tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami raghaban wa rahaban, antara berharap dan takut. Jadi kalau orang takut, tidak merasa pede dengan amalnya, maka dia akan berbanyak amal soleh. Tapi kalau sudah sudah hebat, dia tidak berusaha untuk meninggikan levelnya lagi karena dia merasa saya sudah top. Sudah top. Ini sisi kebinasaan disebut kalau nggak salah oleh Al-Munawi dalam syarah hadis ini. Di antara sisi kebinasaan ujub disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib. Dia mengatakan ada orang masuk surga karena dosa-dosanya dan ada orang masuk neraka karena amal solehnya. Kok bisa demikian? Orang yang melakukan dosa, dia merasa dirinya kurang sehingga dia selalu bertobat, selalu memperbaiki diri, dosanya selalu terbayang-bayang di benaknya, selalu dia akhirnya masuk apa? Surga. Yang satu masuk neraka gara-gara amal soleh. Kenapa? Di amal soleh dia ujub, merasa hebat, merasa wow, terus dengan keujubannya terjerumus dalam sombonglah, apalah, masuk neraka. Jadi masuk surga gara-gara apa? Dosa. Masuk surga gara-gara dosa, masuk neraka gara-gara amal saleh. Kenapa? Karena ujub. Ini bahayanya apa? Ujub. Bahayanya ujub. Baik, kita lanjutkan. Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah berkata, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asna alaihi rajulun khairan. Maka ada seorang sahabat lain memuji lelaki tersebut. Maka di depan orang tersebut, maka Nabi tegur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Celaka engkau, kau telah memenggal leher saudaramu. Raddadahu mirar. Rasulullah bilang, celaka engkau. In kana ahadukum, thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, in kana ahadukum madihan la mahalah, kalau seorang memang harus memuji, falyakul ahsibuhu kada wa kada, menurutku dia itu begini-begini. Jangan memastikan. In kana yara annahu kadzalik, dengan syarat memang menurut dia orang itu begitu, baik. Wa hasibu Allah, tapi yang lebih tahu hakikatnya siapa? Allah. Wala uzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak berani merekomendasi seorang mendahului Allah karena saya tidak tahu hakikat orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah di sini dalam hadis ini menegur orang yang memuji orang lain, ya, di depannya, kau gini, kau gitu. Rasulullah, waihaka qata'ta unuqa sahibik, kau telah apa namanya memenggal lehernya. Jadi di antara sebab ujub masuk hadis ini, Al-Imam atau Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan di antara sebab ujub karena pujian-pujian. Hati-hati, karena pujian-pujian. Dan betapa banyak guru yang binasa gara-gara muridnya makan puji. Bukan makan puji, apa, cari muka, menjilat, sehingga Masya Allah Ustaz, ente luar biasa Ustaz. Tadi waktu ente bicara semua terdiam. Kenapa lagi tidur semua? Dulu ada guru saya, Ustaz juga, Ustaz Sunnah, pernah ngisi sini juga, saya nggak mau sebut namanya. Dia bilang, Firanda, tadi saya ngisi, Masya Allah masjid full. Oh iya Ustaz, ya full angin katanya. Maksudnya nggak ada orang. Jadi kadang-kadang gurunya, Ustaz jadi
besar kepala, jadi ujub, dia merasa dirinya hebat sekali. Kenapa? Gara-gara murid-muridnya yang penjilat-penjilat kurang ajar itu, yang numpang beken, numpang pingin dihormati, numpang tenar, pingin dekat-dekat ustaz terus. Kalau di shooting YouTube dia juga masuk. Kemudian dia bilang, Ustaz, Masya Allah, Ustaz gini, Ustaz semua. Akhirnya Ustaz lupa diri, dia merasa dirinya hebat, padahal nggak hebat. Ini sebab dia merasa amal dia hebat, dia merasa dakwanya apa? Hebat, kena ujub, ngeri. Yang bikin dia binasa siapa? Muridnya. Makanya kalau ada ustaz bilang, gimana dakwah saya tadi? Bilang aja biasa-biasa aja, biasa-biasa. Biasa-biasa. Hidayah di tangan Allah. Dia bilang, ustaz tadi top. Wah, Masya Allah, ustaz yang ada ramai. Semua lantai penuh, ustaz. Lantai bawah, lantai atas, lantai langit, semuanya penuh, Masya Allah. Jadi dia tambah, wah, tambah dia merasa dirinya apa? Hebat. Nah, ini bahaya, ini penyakit hati. Ini murid-murid yang membinasakan apa? Gurunya. Jadi di sini dibawakan untuk mengingatkan bahwasanya pujian itu bisa mematahkan leher seseorang. Kapan dia lehernya patah? Ketika terjerumus dalam ujub. Dari ujub itu kemudian beranjak kepada sombong. Maka kalau tukang puji, semua juga tahu apa kau dia. Tidak usah puji-puji saya, tidak usah. Kau tidak tahu saya lagi di rumah kayak apa, sendirian kayak apa, tidak usah puji-puji. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu ala wujuhihim turab." Kalau kau melihat ada orang tukang-tukang puji, taburkan pasir atau tanah di wajahnya. Dan ini dipraktikkan oleh Al-Miqdad. Al-Miqdad waktu itu badannya sudah besar. Ada orang datang muji-muji Utsman. Utsman amir waktu itu, jadi penguasa. Engkau begini, terus dia langsung bertelekan di lututnya, diambil tanah, lempar muka orang tersebut. Utsman bilang, kenapa wahai Miqdad? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kau melihat orang tukang-tukang puji, lemparkan tanah di wajahnya ya. Kalau lihat tukang puji di Facebook. Jadi maksud saya, orang puji mungkin dia kagum, mau biarkan ya. Antum yang dipuji jangan makan puji, jangan termakan. Dia mempujikan, dia tidak tahu bagaimana batin kita, dia nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana niat kita yang kacau balau. Dia tidak tahu bagaimana kalau kita bersendirian. Dia tidak tahu bagaimana kalau kita di rumah. Dia nggak tahu. Dia cuma lihat kan keren di luar. Maka jangan terpengaruh dengan apa? Pujiannya. Yang penting itu pujian dari Allah, bukan dari manusia. Oleh karena Rasulullah tegur dia. Kata Rasulullah SAW kepada orang yang memuji ini, meskipun masuknya baik, kata Rasul ulangi, waihaka kau tak unuka sahibika, celaka engkau, kau telah memenggal kepalanya. Rasulullah ulangi berulang-ulang untuk menekankan hati-hati, jangan jadi tukang puji. Kemudian Rasul ingatkan, kalau memang kau harus memuji, maka jangan pastikan, bilang saja ahsibuhu, menurutku, menurut penglihatanku, persangkaanku dia orang baik. Tapi yang lebih tahu siapa? Allah. Dan saya tidak mau mendahului Allah. Itu maknanya. Ahsibuhu kada wa kada in kana yara kadzalik. Kalau memang dilihat seperti ini, menurut saya dia orang soleh karena dia sering ke masjid salat subuh. Tidak boleh dia puji mengada-ngada. Menurut saya dia orang baik, padahal tahu tidak pernah salat di masjid. Tidak boleh. Kalau dia pun harus memuji karena diperlukan, maka mau tidak mau dia mengatakan, menurutku dia orang baik, ya, menurutku, tapi Allah yang lebih, Allahu hasibu, Allah yang lebih tahu. Wala uzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak bisa merekomendasi seorang mendahului Allah. Makanya saya bilang menurutku, menurut persangkaanku. Makanya kadang-kadang kita tulis tazkiyah, kita harus kenal, kita pun kenal, kita bilang intinya wallahu alam, menurut saya dia baik, tapi Allah lebih apa? Tahu, seperti itu. Jadi hati-hati dengan pujian-pujiannya. Baik. Asar berikutnya, wali Ahmad bisanadin jayyid. Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang baik, Anil Harith bin Muawiyah annahu qala li Umar. Ada seorang namanya Harith bin Muawiyah, dia berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innahum kanu yurawidunani 'alal qasas. Wahai Umar, ini orang-orang minta saya isi ceramah. Orang-orang minta isi ceramah. Qasas maksudnya mau'izah. Mereka maksa kasih pengacara, kasih ceramah. Kata Umar, faqala ma syi'ta, terserah engkau. Ka'annahu kariha an yamna'ahu. Seakan-akan Umar mau larang, enggak lah, sudah. Tetap terserah kau, kata Umar. Maka dia balik lagi. Qala innama aradtu an antahiya ila qaulik. Saya itu ingin ikut petunjukmu, hai Umar. Saya ingin ikut petunjukmu. Apa yang harus saya lakukan? Aku disuruh ceramah ini, disuruh kasih
jangan. Maka Umar berkata, akhsha an taqussa fatartafi alaihim fi nafsik. Aku khawatir ketika kau ceramah, kau kasih nasihat-nasihat, terus kau merasa dirimu tinggi daripada orang-orang. Thumma taqussa fatartafi, kemudian kau memberi ceramah, kemudian kau merasa dirimu tinggi. Hatta yukhayyala ilaika annaka fawqahum, sampai dikhayalkan bahwasanya kau derajatnya di atas mereka. Fi manzilati as-suraya, kau merasa kau sudah di bintang sana di langit. Fayadha'uka Allahu azza wa jalla tahta aqdamihim. Akhirnya di hari kiamat kelak Allah akan jatuhkan engkau di bawah kaki-kaki mereka yaumul qiyamah biqadri dzalik, sesuai dengan kadar kau merasa tinggi. Ini nasihat dari Umar luar biasa kepada orang-orang yang tampil agar jangan ujub. Artinya Umar mengatakan, saya takut, kau mau ceramah silakan. Cuma saya takut kau kalau ceramah nanti kau merasa kau hebat dibandingkan orang-orang yang hadir. Kalau kau sudah merasa hebat, bisa jadi kau merasa dirimu setinggi langit seperti Suraya di bintang Suraya. Ketika kau merasa dirimu lebih tinggi, Allah akan menjatuhkanmu di bawah kaki mereka sejauh sesuai kadar kau merasa tinggi. Semakin kau merasa tinggi, semakin rendah. Maka ini peringatan kepada orang-orang yang memberi ujangan, memberi ceramah, yang memberikan nasihat. Jangan ketika kau beri ceramah kau merasa dirimu apa tinggi. Cuma kau tugasnya untuk ceramah. Bukan berarti orang hari depanmu itu rendah. Enggak. Kau punya ilmu pun belum tentu kau bisa amalkan. Yang apa yang kau sampaikan pun belum tentu bisa kau amalkan. Kapan kau merasa tinggi, maka kau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan, jangan sampai ujub, ya. Jangan sampai ujub. Karena ini peringatan keras dari Umar bin Khattab yang benar-benar memperhatikan hati seseorang. Jangan sampai orang ceramah sini melihat followernya banyak, dia merasa wah, follower 10 juta. Subhanallah. Ketika itu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berceramah, tetap menyampaikan nasihat, tapi jaga hati. Tapi setelah itu Syekh Abdul Wahab menyebutkan hadis-hadis atau hadis yang tentang haramnya ujub. Ini model yang ketiga, pengharaman hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis yang pertama, walil Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tuznibu la khiftu alaikum ma huwa ashaddu min dzalik al-ujba al-juba." Kalau kalian tidak berdosa, sungguh aku khawatir akan menimpa kalian yang lebih parah daripada dosa. Yaitu apa? Ujub. Yaitu apa? Ujub. Kalau kalian tidak berdosa, sungguh aku khawatir menimpa kalian perkara yang lebih parah daripada dosa, itu merasa ujub. Kenapa? Karena orang yang berdosa, dia akan kembali bertobat karena dia tahu dia melakukan apa? Dosa. Adapun orang merasa ujub, dia tidak merasa ujub itu dosa, dia merasa itu kehebatan. Maka bagaimana dia mau bertobat dari ujubnya sementara dia tidak merasa berdosa? Maka itu lebih bahaya daripada dosa, ya. Maka hati-hati jika Allah berikan antum anugerah tidak berdosa, orang lain berdosa, antum jangan merasa ujub. Tapi alhamdulillah Allah tidak menjatuhkan tersebut. Alhamdulillah afani, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah afani mimabtulu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang mereka lakukan. Sandarkan kepada siapa? Allah. Antum bisa istiqomah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai ujub. Makanya bagaimana penghuni surga ketika mereka masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menggiring kami sampai ke surga. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kami tidak akan dapat hidayah, tidak bisa sampai ke surga kalau bukan Allah yang kasih hidayah. Pengakuan yang luar biasa menunjukkan mereka selama di dunia tidak ujub. Mereka mengakui kami tidak ada peran dalam, cuma menjalankan perintah, tapi yang menggiring siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika Galek Khandaq, dia berkata, laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, sungguh kami tidak bakalan salat, kami tidak dapat hidayah, kami tidak bisa bersedekah. Wa anzilan alaina sakinatan alaina. Ya. Turunkanlah ketenangan pada kami. Maksudnya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ya, kalau bukan karena kasih sayang Allah dan rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun dari kalian yang soleh. Walakinna Allah yuzaki man yasha, tapi Allah menjadikan, memilih siapa yang Allah jadikan orang-orang soleh. Jadi kalaupun kita tidak berdosa, jangan sampai ujub.
Makanya di antara hikmah Allah, terkadang orang sesudah soleh-solehnya pun terjerumus dalam dosa. Mungkin dari hikmahnya agar dia tidak ujub. Mungkin dia merasa tahu-tahu dia terjerumus dalam dosa, kemudian istighfar, oh ternyata saya lemah, ternyata iman saya lemah. Di antara hadis yang juga menyampaikan hal ini, Rasulullah bersabda, hadis berikutnya, "Thalathu muhlikat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un, rasa pelit yang diikuti, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seorang yang ujub dengan dirinya, seorang yang ujub dengan apa? Dirinya. Ibnu Barak mengatakan, "Ma ra'aitu fil musallin syai'an syarrun minal ujub." Aku tidak pernah melihat perkara yang paling buruk yang ada pada orang-orang yang suka salat seperti ujub. Itu yang paling buruk yang kulihat pada mereka. Jadi ujub dengan salatnya. Ujub dengan salatnya. Maka ya akhi, kalau antum dapat hidayah, antum ngaji, antum bisa tajwid, antum bisa baca kitab gondol, antum bisa, jangan ujub, antum bisa menghafal, jangan ujub. Itu nikmat, ada wajib untuk disyukuri dan ada tanggung jawabnya. Azan kah? Belum ya? Baik, bahaya ujub, dari sini kita simpulkan bahaya ujub ada beberapa. Pertama, ujub merupakan tangga menuju apa? Kesombongan. Jelas, sudah kita jelaskan. Sebab kebinasaan. Tadi disebutkan ujub adalah sebab kebinasaan. Tadi perkataan Ibnu Mas'ud, kebinasaan ada pada 2, kunut dan ujub. Karena orang kalau sudah ujub, dia tidak mau menyempurnakan dirinya lagi. Dia sudah puas dengan apa? Dirinya. Yang kedua tadi perkataan Ibnu Qayyim, orang yang ujub bangga akhirnya masuk apa? Neraka. Gara-gara amal solehnya dia ujub masuk neraka. Kemudian di antara bahaya ujub merupakan syirik apa? Kecil. Yaitu ujub model ketiga, syirik kecil yang membatalkan amal. Di antara bahaya ujub, kurang bersyukur. Orang kalau sudah ujub dia tidak bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ketika tahu kita ini nggak bisa apa-apa, baru kita bersyukur sama Allah. Tapi kapan kita merasa hebat, kadang merasa karena saya jago, kita lupa untuk bersyukur. Maka ujub itu musuhnya syukur. Yang kelima, tidak beradab kepada Allah. Jangan kau merasa amal apapun kau hebat nih. Kalau bukan saya mungkin, kalau bukan, jangan. Kita ini enggak. Kalau kau tidak ada, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jangan merasa saya yang paling berperan dalam dakwah, saya yang paling berperan dalam menyebarkan ilmu, saya yang paling berperan dalam tajwid. Enggak ada. Kalau kau enggak ada, Allah ganti yang lain. Paham? Yang bikin kau begitu juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siapa merasa amalnya hebat, dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Baik. Bentar kita lanjut sedikit ya. Cara melawan ujub, pertama ingat semua takwa dari siapa? Allah. Kita ini enggak apa-apa. Yang dapat hidayah juga yang kasih siapa? Allah. Ada kawan saya, dia dulu benci sekali sama dakwah salafiyah, benci sekali. Ini ada 2 saya ketemu. Yang satu benci sekali, terus dia sama saya langsung, subhanallah, saya tiba-tiba kayak ditarik oleh Allah seperti sapi ditarik, tahu-tahu saya tergiring, akhirnya saya ngaji. Kemudian dia ketemu saya, dia tanya sama kakak ipar, ada ustadz saya suka namanya ini, siapa? Itu ada iparku, ketemu saya, sekarang dia jadi ustadz. Sekarang dia jadi ustadz, padahal dulu benci sekali sama dakwah sunnah. Subhanallah, dia benci tapi Allah kasih apa? Hidayah. Mungkin ada kebaikan lain yang dilakukan. Satu lagi, kawan juga, dia benci sekali sama dakwah, sampai dia larang orang dakwah, tidak boleh dakwah. Kalau ada pengumuman-pengumuman dia robek-robek. Sampai satu hari dia robek, ada robekannya nggak selesai. Ada robekan masih tersisa radio Roja apa? AM dulu apa? 756 ya, 756. Maka dia iseng, cobalah. Dapat hidayah. Sekarang jadi donatur, masya Allah. Sering bagi-bagi makanan gratis. Padahal benci sekali. Maksudnya hidayah itu Allah yang kasih. Terkadang kita usahakan, terkadang kita nggak usahakan karena ada sebab lain Allah kasih. Terkadang karena doa orang tua kita dapat apa? Hidayah. Cerita lagi yang menarik, ini ada kisah nyata lagi. Saya baru dengar kemarin kawan cerita. Jadi, nah apa tunda sebentar azan ya. Ada orang, dia udah azan dulu deh. Nanti panjang. Azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه. Jadi saya mau cerita, baru saya dengar cerita. Jadi ada seorang, dia tinggal di Mekah, bersaudara. Yang lain orang soleh. Terus adik mereka yang paling kecil, pokoknya adik mereka ini paling nakalnya luar biasa. Sampai ibarat yang diucapkan, seluruh kenakalan orang Mekah berkumpul pada dia. Mabuk, narkoba, nggak sholat, pokoknya kacau semua. Tapi ibunya nggak pernah doain keburukan sama dia. Semua kakak-kakaknya putus asa lihat anak ini. Semua kenakalan, pokoknya semua kenakalan orang Mekah kumpul sama dia. Di kota Mekah dia tidak dapat hidayah. Subhanallah. Akhirnya singkat cerita dia pun pergi ke London kalau nggak salah atau ke luar negeri. Ternyata di sana dia diberi kemudian mungkin ketemu dengan siapa, akhirnya dapat hidayah. Akhirnya dia jadi dai. Akhirnya ratusan orang masuk Islam gara-gara dia. Akhirnya dia punya penghasilan banyak dan dia yang menopang keluarganya. Semua hidayah di tangan Allah. Oleh karenanya kalau kita ingat hidayah di tangan Allah, kita tidak akan ujub. Ya saya ini siapa ya? Yang kasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti penulis buku Abdullah Suwaid ya. Bapaknya, ibunya kafir atau ateis saya lupa. Mungkin sampai sekarang belum masuk Islam, tapi dia subhanallah dapat hidayah dari Swedia. Dapat hidayah di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang kafir atau ateis.
Kemudian dia sekolah di Madinah sampai gelar doktoral. Sampai sekarang nulis buku, sering jadi penceramah dengan bahasa Arab, jago bahasa Arab, dan dia punya buku 3 jilid. Judulnya saya yang pernah bawakan dalam kajian tentang membantah syubhat-syubhat ateis. Bayangkan di tengah-tengah lingkungan ateis kemudian jadi dai. Siapa yang kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita merasa hebat dengan amal kita, yang kasih hidayah siapa? Allah. Yang buat hati kita tergerak beramal soleh juga siapa? Allah. Kemudian kalau orang puji-puji kita, ingat dosa kita banyak. Lu nggak tahu aja bilangnya. Lu kagak tahu. Dosa saya banyak, udahlah. Dosa telinga, dosa mata, dosa hati banyak. Dosa sama istri, dosa sama anak-anak, dosa sama orang tua banyak. Kemudian ingat bahaya ujub bahaya, bisa menggugurkan amal. Ya. Kemudian hati-hati, jangan coba-coba ngangkat diri. Tadi ingat siapa nasihat Umar, hati-hati. Jangan kita ceramah coba ngangkat diri, jangan cerita coba ngangkat diri, karena itu bentuk kita angkuh, sombong, angkat diri. Saya itu begini, udah jangan usah. Enggak usah. Jangan coba-coba. Kalau kelepasan istighfar. Kadang orang lalai lupa. Tapi jangan selalu saya dulu begini, saya dulu. Harusnya angkat diri, ingin agar orang ngakui kita ini apa? Hebat. Kita ini siapa ya? Yang kelima, jangan terpedaya dengan pujian orang, banyaknya pengikut, banyak yang muji, jangan terpedaya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keikhlasan dan ketakwaan kepada antum sekalian. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz,